Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku di sini. Perkenalkan, nama aku Nadia Inayatul Ulia Al-Husna. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin ngebahas tentang soal-soal berupa jawabannya mengenai tentang pengantar ekonomi mikro. Oke, langsung aja ya kita lanjut ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama di sini ada, jelaskan 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Yang pertama, kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan yang disukainya, di mana individu dihadapkan di antara dua keadaan. Sebagai contoh, misalnya, bila konsumen dihadapkan pada dua produk, A dan B, maka pilihan yang terjadi adalah A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada A dan B sama-sama disukai, atau A dan B sama-sama tidak disukai. Preferensi ini mengabaikan faktor biaya untuk mendapatkannya. Nah, yang B, transivitas. Prinsip ini menerangkan konsistensi konsumen dalam memutuskan atau menentukan alternatif dalam pilihan beberapa produk. Contoh, seorang konsumen mengatakan bahwa barang A lebih disukai daripada barang B lebih disukai daripada barang C, maka tentu saja konsumen akan mengatakan bahwa barang A lebih disukai daripada barang C. Nah, maaf ini maksudnya yang C. Lebih baik berlebih daripada kurang. Prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seseorang konsumen mengonsumsi lebih banyak barang, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan melalui kurva indifference yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik, sehingga konsumen akan menambah terus konsumsinya demi mencapai kepuasan sebesar-besarnya meski keterbatasan anggaran akan selalu membatasi peningkatan indifference curve. Lalu yang terakhir D, mengurangi tingkat marginal substitution atau diminishing marginal rate of substitution. Prinsip ini berarti bahwa kurva indifference adalah cembung dan kemiringannya indifference kurva meningkat menjadi kurang negatif saat kita bergerak ke bawah di sepanjang kurva. Sebagai konsumen bergerak di sepanjang kurva serta rela menyerahkan lebih sedikit unit barang secara vertikal sebagai ganti untuk 1 unit lagi barang pada sumbu horizontal. Asumsi ini juga berarti bahwa keranjang pasar seimbang umumnya lebih disukai daripada keranjang yang memiliki banyak satu barang bagus dan sangat sedikit dari kebaikan lainnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa dua kurva indifference tidak dapat berpotongan. Dua kurva indifference tidak saling berpotongan karena kurva indifference yang tinggi akan menggambarkan tingkat kepuasan yang tinggi pula. Sehingga apabila ada dua kurva yang berpotongan, maka kombinasi antara barang X serta Y yang sama jumlahnya akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Jelaskan mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Nah, ketika konsumen mempunyai barang Y relatif banyak dan barang Y relatif sedikit, maka untuk kenaikan konsumsi 1 unit barang Y diperlukan pengorbanan atau pengurangan konsumsi barang Y yang banyak. Akan tetapi, semakin banyak barang X yang telah diperoleh,
maka semakin sedikit pengorbanan barang Y untuk memperoleh tambahan 1 unit barang X berikutnya. Sebagai akibat dari tingkat substitusi marginal yang semakin kecil tersebut, kurve kepuasan sama berbentuk cembung ke titik origin. Secara matematis, tingkat substitusi marginal dari X untuk Y adalah min dy per dx, atau yang artinya jumlah komoditi Y yang harus diberikan dikurangi jika ditambahkan 1 unit komoditi X agar tingkat kepuasan tetap sama. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan istilah ceteris paribus. Ceteris paribus adalah asumsi dasar yang berarti faktor-faktor lain dianggap tetap. Contoh ceteris paribus dalam kegiatan ekonomi yaitu jika harga suatu barang naik ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Tapi faktor-faktor ini seperti pendapatan, selera, dan harga barang lain dianggap tetap. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang? Teori biaya produksi erat dikaitkan dengan teori fungsi pengeluaran. Kedua-duanya membedakan analisanya kepada jangka pendek dan jangka panjang. Kedua-duanya juga dipengaruhi oleh hukum produksi marginal yang semakin berkurang. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Nah, sedangkan fungsi produksi jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Oke, selanjutnya mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Produk marginal tenaga kerja dapat naik turun dalam waktu pendek karena pasar tenaga kerja sangat bergantung pada luas dan sempitnya kegiatan produksi. Jika jumlah produksi sedikit, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga sedikit. Dan jika produk yang ingin dihasilkan banyak, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapatkah disebut kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas? Jelaskan. Kurva isokuan adalah suatu kurva atau tempat kedudukan titik kombinasi yang menunjukkan kombinasi input yang mungkin secara fisik mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Nah, kurva isokuan tidak dapat memiliki kemiringan ke atas karena kurva isokuan berbentuk cembung. Kurva isokuan tidak boleh menyentuh sumbu X atau Y pada grafik. Jika demikian, tingkat substitusi teknis tidak berlaku lagi karena akan mengindikasikan bahwa satu faktor bertanggung jawab untuk menghasilkan tingkat output yang diberikan tanpa melibatkan faktor masukan lainnya. Selanjutnya, ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan hitung-hitungan ya guys. Asumsikan kurva pertanyaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Oke, pertanyaan yang pertama. Hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Nah, rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Di mana QD itu yang artinya QD itu permintaan dan QS itu penawaran. Sesuai di slide yang pertama, QD-nya 1600 dikurang 125P sama dengan 440 ditambah 165P. Nah,
penyebutnya disamain, jadinya yang 125P-nya dimajuin ke depan, minus 125P dikurang 165P. Kenapa 165P-nya maju ke depan jadi minus? Karena dari plus kalau pindah posisi berarti dia berubah posisi juga jadi minus. Nah, sama dengan 140 dikurang 1600. Nah, maka dapat minus 290P sama dengan minus 1160. Nah, P-nya sama dengan 1160 dibagi minus 290. Jadi dapat price-nya yaitu 4. Lalu untuk mencari kuantitasnya, kita ambil dari salah satu. Kita pakai yang QD. Pakai yang QS juga bisa kok. Bebas, suka-suka kalian aja. Nah, di sini kita pakai yang QD 1600 dikurang 125P. Nah, karena P-nya kita udah dapat 4, jadi P-nya kita ganti. Jadi 1600 dikurang 125 kali 4. Nah, sama dengan 1600 dikurang 500 sama dengan didapat Q-nya yaitu 1100. Lanjut, yang nomor 2, hitunglah price elasticity of supplies dan price elasticity of demand pada saat keseimbangan. Nah, yang pertama dulu ya, yang price elasticity of supplies. Ini tuh artinya penawaran. Lalu kalau price elasticity of demand itu artinya permintaan. Nah, rumusnya yaitu seratus 165 karena di sini penawaran, jadi kita pakai yang QS, oke? 165P, tapi P-nya nggak usah dibawa ya. Jadi 165 dikali 4. Nah, 4 itu dapat dari price yang tadi kita itu dibagi 1100. Itu dari quantity yang tadi kita udah hitung juga nih ya. Nah, sama dengan 0,6. Lalu yang B, price elasticity of demand atau permintaan. Jadi kita pakainya yang QD sama dengan min 125 dikali 4 dibagi 1100. Maka didapatkan minus 0,45. Nah, maka didapatkan elastisitas permintaan untuk pakaian adalah 0 minus 0,45, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan kuantitas pakaian yang dimana sebesar 0,45%. Sedangkan elastisitas penawaran untuk pakaian tersebut adalah 0,6%, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan pada kuantitas pakaian yang ditawarkan sebesar 0,6%. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan arti price elasticity of supplies dan price elasticity of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar Rp4,5. Apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? QD dan QS pada saat harga Rp4,5. Jadi kita cari dulu yang permintaan. Pakai yang dari kurva yang tadi ya, dari asumsi kurva pada soal sebelumnya.
Q D sama dengan 1600 dikurang 125 P. Nah, P-nya kita ganti jadi 4,5 rupiah. Sama dengan 1600 dikurang 125 dikali 4,5 sama dengan 1600 dikurang. Nah, 125 dikali 4,5 hasilnya 562,5. Nah, 1600 dikurang 562,5 hasilnya yaitu 1037,5. Nah, selanjutnya kita cari penawarannya atau price elasticity of supplies-nya. Jadi QS sama dengan 440 ditambah 165 dikali 4,5. Sama ya guys, caranya kayak yang permintaan. Nah, sama dengan 440 ditambah 742,5. Nah, didapat QS-nya yaitu 1182,5. Jadi pada saat harga pakaian menjadi 4,5 rupiah, jumlah pakaian yang ditawarkan kini menjadi 1182,5 unit. Sedangkan jumlah permintaannya adalah 1037,5 unit. Sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi akibat adanya excess supplies. Nah, excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga. Nah, kondisi ini terjadi jika pemerintah menetapkan harga minimum. Tujuannya adalah melindungi produsen dari kerugian. Nah, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Hitung berapa besar excess supply atau excess demand dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah. Nah, rumusnya surplus sama dengan kurva penawaran dikurang dengan kurva permintaan sama dengan 1182,5 dikurang 1037,5. Ini dapat dari hasil yang pertanyaan nomor 3 ya guys, dari sini. Nah, didapat yaitu 145. Jadi subsidi harga akan memberikan excess supply sebesar 145 unit pakaian. Nah, jadi pada saat harga pakaian menjadi 4,5 rupiah, maka terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dalam pasar pakaian. Nah, besar excess supply tersebut adalah 145 unit. Nah, itu tuh didapat dari selisih kuantitas penawaran dan kuantitas permintaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, lengkapi kolom kosong tabel di bawah ini. Jelaskan the law of diminishing return dengan melengkapi tabel di bawah ini. Nah, ini kan awalnya kosong ya guys, cuman udah aku isi. Jadi, the law of diminishing return itu adalah berupa menyatakan bahwa jika salah satu faktor produksi ditambah terus-menerus, maka produksi total akan ditambah dengan pertambahan semakin mengecil, sampai total produksi mencapai tingkat maksimum, dan bila ditambah lagi, maka produksi total akan semakin berkurang. Nah, di sini ada kolom input tenaga kerja langsung, total output, ada marginal produk, dan average produk atau rata-rata produk ya. Nah, cara untuk mendapatkan marginal produk atau MP yaitu dengan perbandingan antara perubahan produk total atau total output dengan perubahan jumlah tenaga kerja atau input tenaga kerja langsung.
Nah, cara gampangnya itu contoh yang input tenaga kerja langsung yang 2, yaitu TO2 dikurang TO1, yaitu 1200 dikurang 1000 dibagi TL2 dan TL1. Jadi dibagi 2 kurang 1 yang hasilnya 1200 dikurang 1000 hasilnya 200 per 1, karena 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka didapat marginal produknya yaitu 200. Lalu yang ketiga itu sama ya caranya seterusnya kayak yang pertama tadi itu. Jadi 1900 dikurang 1200 dibagi 3 dikurang 2 yang hasilnya 700 per 1 atau hasilnya 700. Jadi marginal produknya adalah 700. Nah, yang ini yang seterusnya juga sama ya. 2100 dikurang 1900 dibagi 4 dikurang 3, maka didapat hasilnya yaitu 200. Nah, yang ini juga 2500 dikurang 2100 dibagi 5 dikurang 4 yang hasilnya yaitu 400. Nah, lalu selanjutnya untuk mencari average produk atau rata-rata produk. Nah, rumusnya itu AV sama dengan TO, total output, dibagi TL atau input tenaga kerja langsung. Jadi gampangnya itu gini, yang pertama 1000 dibagi 1 hasilnya 1000 kan. Nah, jadi setiap satu tenaga kerja dia dapat menghasilkan rata-rata produksi yaitu 1000. Di sini ya. Kita taruh di average produknya 1000. Lalu 1200 dibagi 2 yang didapat hasilnya 600. Jadi pada input tenaga kerja langsung yang kedua, setiap tenaga kerja menghasilkan rata-rata produksi itu 600. Lalu yang ketiga juga sama dan seterusnya juga sama ya guys. 1900 dibagi 3 yaitu 633. Jadi didapatkan hasil rata-rata jika kerja ditambah menjadi 3 orang, rata-rata per tenaga kerjanya yaitu dapat menghasilkan 633 produk. Lalu 2100 dibagi 4 didapatkan 525 rata-ratanya. Dan yang terakhir 2500 dibagi 5 per kerja, jadi rata-rata per tenaga kerjanya dapat menghasilkan 500 produk. Ya, gitu ya guys. Oke, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin jika ada salah dalam menjawab pertanyaan bisa kalian koreksi ya di kolom komentar. Dan maaf juga jika banyak salah-salah dalam pengucapan kata-kata. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.